Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhriyatun Nisa, adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari Program Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Negeri Makassar. NIM saya yaitu 2594244950286 dan nomor peserta 6910330067036. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7A di MTS Negeri 4 Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pembelajaran ini menggunakan materi teks deskripsi. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 27 Agustus 2025 dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Baiklah, sebelum memulai belajar, mari kita awali belajar ini dengan doa. Silahkan dipimpin oleh KM. Di tempat duduk siap. Siap. Belajar malam kita pada doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wadai wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai awal belajar ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu ya. Indonesia Raya, salah satu jadi dirijen. Siapa yang mau jadi dirijen? Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, nah, guru kasih ice Ricky. Tepuk semangat. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Alasannya? Tadi ke mana? Keluarga, oke. Ya, kita yang kemarin belajar apa? Kemarin materi observasi sudah pada mengerti? Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar apa? Baiklah, guru akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, memahami ciri-ciri deskripsi. Yang ketiga, memahami isi bacaan deskripsi. Yang keempat, memahami struktur deskripsi. Yang kelima, memahami unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Dan yang selanjutnya, membuat teks deskripsi secara berkelompok ya. Nanti ada tugas kelompok dan mandiri. Kalau yang kelompok di sini, yang mandiri nanti di rumah dibereskan. Baiklah ya, untuk memulai pelajaran sekarang ini, kita baca dulu. Terbaca tidak?
Sekarang kita akan belajar apa sayang? Coba dibaca bareng-bareng, apa itu teks deskripsi? Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dan hidup tentang subjek yang dideskripsikan. Oke ya, jadi nih Guru akan bahas yang pertama. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara rinci ya. Jadi maksud di sini menggambarkan atau memaparkan itu kita membuat sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah bahasa yang menjelaskan tentang suatu objek. Kalian gambarkan ciri-ciri objek tersebut, dia punya ciri apa ya. Nah, objek itu bisa apa saja, seperti makhluk hidup ada apa saja, hewan, manusia dan tumbuhan. Kalian bisa menggambarkan manusia misalnya ya. Aku punya teman, contoh nih, aku punya teman bernama Rina. Rina memiliki tubuh agak gemuk, kulit putih, rambutnya ikal, alisnya tebal, matanya belok, hidung mancung, dan bibirnya tipis. Nah, itu ciri-ciri orang, ciri-ciri objek orang seperti itu. Jadi ada apa saja cirinya? Dari bentuk tubuhnya, dari bentuk matanya, rambutnya. Nah, kalian jelaskan secara rinci. Boleh? Benda, misalnya. Benda apa yang memiliki spesifikasi khusus? Misalnya bentuk yang khusus apa itu? Meja belajar. Boleh, misalnya aku baru dibelikan meja belajar baru oleh ibuku misalnya ya. Meja belajar aku berwarna pink, bergambar Barbie misalnya ya. Nah, meja belajarku berukuran berapa kali berapa misalnya. Di bawahnya terdapat kotak penyimpanan buku. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalian gambarkan secara rinci. Itu kalau benda. Ada lagi yang bisa digambarkan apa? Tempat. Kalau tempat nah kalian sering pernah liburan? Tempat yang menarik? Ya. Contohnya kemana? Ke Jogja. Oke, boleh. Misalnya si Akil ke Jogja. Di Jogja kamu bisa lihat apa saja? Contohnya, ciri khas Jogja apa? Candi. Terus apa lagi? Makanan. Apa itu? Bakpia. Udah ada itu. Abon ya. Nah, kalian bisa kembangkan tuh ya. Aku berlibur ke Yogyakarta sama keluarga. Di sana aku mengunjungi Candi Borobudur misalnya ya. Nah, terus kalian misalnya ini apa jelaskan lagi? Di situ kami berwisata kuliner, mencicipi masakan khas Yogyakarta seperti gudeg, bakpia dan abon tadi kan ya. Ya. Nah, kamu jelaskan tuh rasa gudeg, rasanya enak sekali gitu kan? Jelaskan ya. Tuh, jelaskan secara rinci. Sehingga kalau udah dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Coba deh kalau kamu gambarkan secara rinci kan pasti bayangannya candi. Nah, pasti terbayang kan? Jadi maksud dari deskripsi ini ya begitu. Kalian jelaskan secara rinci supaya yang membaca ini bisa ikut membayangkan. Oh, gudeg itu gini rasanya. Oh, di Jogja itu begini ya. Terus apalagi? Rasa bakpia itu seperti ini misalnya ya. Jadi walaupun si pembaca itu tidak pernah ke sana, dari baca teks deskripsi kalian itu udah kayaknya sebenarnya di Jogja kan gitu ya. Itu contohnya ya dari penggambaran secara rinci. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri deskripsi ya. Coba baca lagi ya. Pertama cirinya apa? Penggambaran rinci yaitu menjelaskan objek secara rinci dari berbagai segi termasuk warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis ya. Nah, termasuk warna, kalian bisa menjelaskan suatu warna. Misalnya ya, kayak tadi aku dibelikan meja belajar oleh ayahku. Meja belajarku berwarna pink kan gitu ya. Terus bisa juga aku duduk di kelas 7A. Kelas 7A itu dindingnya berwarna oranye gitu kan. Nah, itu menjelaskan suatu warna, bentuk kayak tadi ya. Yang bentuknya agak besar, agak gemuk, ukuran kecil besar ya. Terus yang kedua,
Menggugah. Kita baca lagi. Menggugah panca indera, Yaitu menggunakan bahasa yang merangsang panca indera memperdalam rasa kemampuan panca indera. Bu Guru tanya, panca indera ada berapa? Panca indera ada berapa? Panca itu artinya lim. Contoh Pancasila ada 5. makna panca itu artinya lim. Pun panca indera ada lim. Apa saja? Penglihatan, pendengaran, penciuman, yang lidah merasakan, lidah sama yang kulit apa? Merasakan. Nah, misalnya kayak tadi nih, ya, merasakan udara yang sangat sejuk. Nah, perabaan. Pada pagi hari ku dengar kicau burung bersahut-sahutan. Nah, jadi gitu. Jadi dalam deskripsi itu ada sesuatu yang dijelaskan yang melibatkan panca indera. Jadi harus ada panca inderanya, entah itu penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran atau pengecapan. Misalnya, aku membeli jeruk di pasar. Jeruk itu rasanya asam sekali. Nah, kamu itu indera apa itu? Pengecapan. Nah, kamu yang begitu baca, ikut ngeces, nah gitu kan, biasanya gitu. Ya itu, jadi walaupun kalian baca, kalian bisa ikut membayangkan kok asam gitu ya. Jadi itu maksud deskripsi. Selanjutnya yang ketiga apa? Membuat objek secara objek, Yaitu menggambarkan objek sejelas mungkin sehingga kepada disampaikannya secara nyata. barusan diomongin ya, barusan dijelaskan sama Bu Guru ya. Jadi menggambarkan objek sejelas-jelasnya sehingga pembaca bisa membayangkannya walaupun tidak melihat, tidak merasakan. Dari baca juga kayaknya enak nih beli es teler gitu. Kalau misalnya ada tentang es teler ya, pada siang hari panas, terik, membakar tubuhku. Ya. Itu indera apa? Panas, terik, membakar tubuhku. Indera apa? Kulit, ya kan? Ku jajan apa ya? Aku menuju warung untuk jajan, membeli es teler. Rasanya segar, borok. Nah itu indera apa itu? Kamu jadi yang bacanya ini punya beli es teler gitu ya. Itu contohnya ya. Selanjutnya, nah baca. Struktur deskripsi. Jadi dalam menulis deskripsi itu tidak sembarangan. Yang pertama ada Identifikasi. apa itu? Bagian awal yang memperkenalkan nama objek, nama secara umum tentang objek. Nah, kamu misalnya nih kalian mau menjelaskan apa objeknya? Mau tempat, orang, makhluk hidup, apa benda? Kalian jelaskan dulu di pertama, ya, di bagian awal. Aku mempunyai kucing, misalnya ya. Berarti yang dikenalkan apa? Kucing. Identifikasi awalnya kucing. Kucingku berbulu lebat, berwarna belang, oranye putih. Nah, berarti itu indera apa? Berwarna belang, oranye putih. Kelihatan. Nah itu ya. Jadi identifikasi pertama begitu. Kalian jelaskan dulu benda yang mau dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi berisi tentang kondisi objeknya. Jadi kondisi yang kalian gambarkan tuh seperti apa? Seperti wujudnya gimana, ukurannya seperti apa, kalau tempat lokasinya gimana, suasananya seperti apa kalau tempat, ya kan? Dan hal-hal yang lain ya. Terus yang ketiga apa? Simpulan, bagian penutup yang memberikan penjelasan lebih Ringkasan dari teks deskripsi. ya. Jadi simpulan bagian penutup, misalnya setelah itu kalian ditutup dengan kalimat apa? Itulah kucingku misalnya ya. Itulah kucingku yang bernama Miau misalnya. Contohnya itu kalau penutupnya ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum selanjutnya nih Bu Guru tanya dulu. Tadi sudah mengerti belum? Dari pengertian, ciri dan struktur sudah ada yang mengerti? Ada yang ini, ada yang belum paham? Paham semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada menentukan kalimat utama pada teks deskripsi. Apa itu kalimat utama? Baca. Kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu ada di mana? Bagian awal, pada umumnya ada di bagian awal. Nanti ya, Bu Guru beri contoh nih teks deskripsi. Nanti kalian identifikasi ya, mana itu kalimat utamanya ya. Nah, nanti diberikan juga secara berkelompok. Tapi selanjutnya kita bahas dulu. Nah, nanti tugas kalian yaitu membuat teks deskripsi. Nah, nih dalam membuat deskripsi tentunya
harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Seperti penggunaan huruf kapital. Tuh, baca huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal kalimat dan setelah tanda baca titik dua serta tanda seru. Nah, tuh. Jadi huruf kapital itu adalah huruf yang dipakai di awal kalimat. Apa itu huruf kapital? Huruf besar. Jadi kalau di awal kalimat kalian harus menggunakan huruf besar ya. Ada di sini yang masih kebiasaan nulis kapitalnya di tengah-tengah kalimat. Misalnya hari, H-nya kecil, A-nya kecil, R-nya besar, I-nya kecil. Ada yang kayak gitu. Ada yang masih terbiasa kayak gitu ya. Nah, nanti kalian jangan dibiasakan seperti itu ya. Biasakan menggunakan menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, tuh. Setelah di awal kalimat, ada setelah tanda baca titik. Misalnya kalimat di akhir titik nih, titik. Nah, begitu kalian mau memulai lagi kalimat lagi, maka itu harus diawali dengan huruf kapital. Titik dua serta tanda seru. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Misalnya Akil Afandi, A-nya kapital. Novia Azhara, M-nya kapital, gitu ya, itu nama orang. Terus nama tempat, nama hari ini hari Rabu, R-nya kapital. Nama bulan Agustus, A-nya kapital. Agama, kita semua beragama Islam, I-nya kapital. Kita bangsa, suku, bahasa, lembaga dan peristiwa penting. Nah, jadi itu penggunaan huruf kapital. Nah, selanjutnya nih, ada nih ketika nanti kita membuat teks deskripsi, ada yang harus diperhatikan lagi, seperti awalan di dan awalan ke. Coba baca awalan di. Apabila menyatakan tempat, maka penulisannya dipisah atau masih. Misalnya di sana, di sini, di mana, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, coba nih, apabila awalan di yang menyatakan tempat, ya, yang menyatakan tempat itu maka penulisannya dipisah atau dispasi. Seperti ini lihat, di sama sananya dispasi enggak? Tuh, dispasi kan di sana, oh ya, di sini. Kamu lagi di mana? Kan ada tempat berarti ya. Kamu lagi di mana? Di sini nih, di warung ibunya, misalnya gitu ya. Nah, kalau enggak di mana? Nah, itu menyatakan tempat. Ada lagi, yang kedua baca. Apabila awalan yang bukan menyatakan tempat, maka penulisannya disambung. Misalnya diberikan, dimakan, diminum, dilarang, diterima, dan lain sebagainya. Coba kalian misalnya ada kalimat ini, hadiah itu diberikan kepada juara. Diberikan menyatakan tempat bukan? Bukan ya. Misalnya ikan itu dimakan kucing, menyatakan tempat bukan dimakan. Bukan. Kalau bukan menyatakan tempat, tulisnya jangan dispas. Oh, disambung dulu ya, contohnya disambung tidak? Sambung. Nah, nanti kalian kalau bikin suatu paragraf ya, menulis awalan di, itu perhatikan kalian tuh menyatakan tempat bukan itunya, gitu ya. Begitupun awalan ke, oh ya, sama seperti awalan di. Apabila awalan ke yang menyatakan tempat, maka penulisannya dipis. Oh, kayak ke sana, ke sini, ke mana. Nah, itu menyatakan rumah, kan kayak menyatakan rumah, menyatakan tempat. Misalnya, kamu mau kemana, kan gitu. Berarti kan tujuannya menuju tempat kan. Berarti kalimat itu menyatakan maka penulisannya harus disepas. Oh, kayak ke rumah, kan spasi. Nah, yang kedua nih, apabila awalan ke yang bukan menyatakan tempat, maka penulisannya disambung. Seperti tadi itu ya, seperti awalan di. Misalnya kalau yang ke kemanusiaan, kedua keberadaan, kemandirian. Nah, itu kan menyatakan tempat ya. Maka penulisannya jangan dispasi tuh. Kedua, amal yang keberapa? Kedua, jadi tidak dispasi karena bukan menyatakan tempat ya. Contohnya, coba sampai sini. Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Sudah paham. Kalau gitu nih, Bu Guru akan membagikan contoh teks deskripsi. Kalian baca ya. Jadi Bu Guru bagikannya satu persatu supaya dibaca. Nanti kalian hayati dan akan Bu Guru tanya sebuah pertanyaan nanti. Ini dibagikan ya. Dihayati.
Selatan dan sekitarnya merupakan daerah perkebunan. Nah, kalian bisa bayangkan daerah perkebunan, perbukitan itu seperti apa? Perbukitan itu seperti apa yang kalian gambarkan? Gunung. Terus? Kalau perbukitan itu apa? Tinggi, gitu kan? Nanjak ya, daerah perbukitan. Nah, coba kalian lihat di kalimat pertama. Aku memiliki rumah yang terletak di perbukitan dan sekitarnya merupakan daerah perkebunan. Ada awalan di situ. Yang mana? Di perbukitan. Di perbukitan menyatakan tempat atau bukan? Menyatakan tempat. Lihat penulisannya dipisah apa disambung? Dipisah. Itu yang tadi dijelaskan, apabila menyatakan tempat, maka penulisan di-nya dipisah. Kasih. Nah, lanjut kalimat yang kedua, baca. Rumahku berada di dalam jalan menuju pegunungan. Nah, rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju pegunungan. Berarti dekat banget ya dengan gunung ya. Berarti kan dia rumahnya pas banget itu ya. Nah, coba dilihat. Rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju pegunungan. Awalan D-nya menyatakan apa? Itu kan menyatakan tempat atau bukan? Menyatakan tempat, karena itu penulisannya dipisah. Oke, yang paragraf kedua tuh. Cat rumahku. Cat rumahku berwarna biru muda dan usianya yang berwarna hitam. Itu melibatkan indera apa? Penglihatan ya. Kalian tahu warna biru muda? Tahu. Warna hitam tahu? Tahu ya. Jelas itu melibatkan indera penglihatan. Rumahku tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung 10 orang karena terdapat lantai 2 yang dapat dihuni. Berarti gambarannya kalau lantai 2 rumahnya apa? Tingkat ya. Rumahnya berarti pink. Nah, tuh. Di lantai 2 cat dinding bagian depan berwarna pink. Tahu warna pink? Merah muda. Ya. Sementara pada jendela, kusen dan pintunya berwarna merah tuh. Merah tua. Oh ya. Nah itu dari 2 paragraf aja sudah jelas kan? Ini menjelaskan tentang apa? Objeknya tentang apa? Tempatnya namanya apa? Rumah ya, sudah jelas. Dan pada umumnya melibatkan indera apa? Indera penglihatan ya. Sudah mengerti kan? Nah, kalau gitu setiap kelompok ya ditugaskan membuat satu contoh teks deskripsi. Silakan objek apa saja yang mau digambarkan, yang mau dideskripsikan dengan tulisan ya. Jadi kebetulan ada 5 kelompok, berarti nanti 5 tugas yang masuk ya. Silakan dikerjakan di kertas lembar. Boleh temannya saling memberi ide ya, memberi masukan. Memberi kertas ini aja saya buku gambarkan teman-teman ya. Ada yang sudah? Ya, coba yang sudah. Kelompok ini. Coba dilihat. Ya, boleh dibacakan ke depan. Dan mohon perhatiannya yang lain. Suaranya keras ya. Ya, perhatikan dulu. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya terletak di pusat kota Bogor dan bersebelahan dengan Istana Kepresidenan Bogor. Luas kebun ini mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan seperti tumbuhannya. Bogor kota hujan, hampir setiap hari turun hujan, bahkan di musim kemarau, sehingga menjadikan kebun ini sebagai lokasi yang tepat untuk dibudidayakan tanaman tropis. Beragam jenis tumbuhan ada di Kebun Raya Bogor, seperti tanaman kaktus dan tanaman lainnya yang biasa hidup di kawasan gurun dan Afrika. Tanaman air seperti teratai air, berbagai jenis tanaman, anggrek, tanaman obat-obatan, dan juga tanaman langka. Ya, sudah bagus ya. Tadi teman kalian ini menggambarkan tentang apa? Tentang apa? Kebun raya. Oh, ya. Melibatkan panca indera apa tadi? Penglihatan. Penglihatan. Jadi sudah paham ya? Nah, sudah paham. Oke. Ada lagi? Sudah selesai. Oke, boleh dibacakan ke depan. Ya, yang mana suaranya? Wisata Banda Neira, pesona alam hingga jejak sejarah kolonial. Banda Neira adalah salah satu pulau vulkanis yang ada di gugusan Pulau Banda, Maluku. Pulau ini menarik perhatian banyak orang karena menawarkan eksotisme
adalah Badan Naira. Melibatkan indera apa? Penglihatan, ya. Tadi lebih membahas tentang penglihatan. Oke, ya. Ya sudah ya. Tugas kalian tadi sudah Bu Guru periksa dan hasilnya bagus-bagus ya. Selanjutnya untuk tugas di rumah yaitu membuat teks deskripsi, tapi karya sendiri ya. Kalau tadi secara berkelompok sudah bisa lah menemukan bentuk ide. Coba nanti di rumah dicoba membuat sendiri. Baiklah, sampai di sini ada yang belum dipahami. Barangkali ada yang bertanya. Ya silakan. Bagaimana cara mengembangkan tulisan agar bisa menulis dengan bahasa yang baik dan benar? Nah, kalau kita ingin mengembangkan tulisan supaya menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka kita harus rajin banyak membaca buku, ya. Harus rajin menulis, rajin apa lagi? Rajin berpengalaman lah ya, berbicara dengan teman, mengobrol, itu juga bagian dari komunikasi. Nah, nanti kalau udah kalian sering baca buku, kalian sering nulis dan berkomunikasi, nanti kalian akan menemukan bahasa-bahasa baru. Di situ kalian menemukan bagaimana penulisan ini. Nanti terbiasa kalau udah biasa nulis, gitu ya. Nah, sudah itu ada yang ditanyakan? Sudah ya, oke. Sekarang guru review lagi. Tadi kita belajar tentang apa? Deskripsi. Ya. Terus yang tadi kita bahas apa saja? Yang mana suaranya? Ciri-ciri. Terus apa lagi? Deskripsi. Ya, itu ya. Kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Tadi yang belum paham udah guru jawab ya pertanyaannya ya. Jadi semua udah paham semua ini? Oke, kalau udah paham ya jangan lupa PR-nya dikerjakan dan ditutup bukunya dimasukkan ke dalam tas ya. Tidak apa-apa, begini aja ya. Ya, kalau semua sudah siap, silakan KM pimpin doa setelah belajar ya. Di tempat duduk siap. Sebelum pulang marilah kita membaca doa bersama mulai. Bismillah.